Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Hijul Akbar, di mana saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyerahkan pesawat A400M Airbus kepada TNI Angkatan Udara. Saat ini Anda menyaksikan langsung dari Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto akan melihat langsung pesawat A400M Airbus yang saat ini sudah ada satu unit yang tiba di Indonesia. Dengan tepuk tangan yang meriah. Di mana sebelumnya Indonesia telah memesan pesawat Airbus A400M sebanyak 2 unit dan dengan opsi untuk mengakuisisi 4 unit tambahan di masa yang akan datang. Dan saat ini Presiden bersama dengan Menteri Pertahanan sedang melihat baik pemirsa, pesawat Airbus A400M Atlas merupakan pesawat angkut militer multiperan strategis dan taktis yang dirancang dan diproduksi oleh Airbus Defence and Space. Yaitu penyerahan secara simbolis kunci pesawat dari Presiden Republik Indonesia. Baik, kita akan saksikan serah terima secara simbolis kunci dari pesawat ini kepada Panglima TNI. Dan selanjutnya kunci akan diserahkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia yang kemudian akan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Acara selanjutnya yaitu peninjauan pesawat oleh Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Baik, saat ini kita saksikan pemirsa Presiden Republik Indonesia bersama dengan Menteri Pertahanan juga Menteri Sekretaris Negara akan melakukan pengecekan langsung ke dalam pesawat Airbus A400M Atlas yang saat ini sudah berada di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat angkut militer multiperan strategis dan taktis yang dirancang dan diproduksi oleh Airbus Defence and Space ini memiliki posisi unik, di mana pesawat ini lebih besar daripada pesawat C-130 Hercules dan sedikit lebih kecil dibanding C-17 Globemaster III. Dan pesawat ini nantinya akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Dengan tail number Alpha 4001, pesawat A400M MRTT ini dapat diawaki dengan minimum kru 3 orang yang terdiri dari 2 pilot dan 1 loadmaster. Sebelumnya satu unit pesawat ini turbo propeller dari pabrikan Europrop International TP400D6 yang merupakan. Baik, kita akan sapa rekan kami Ikra Anggana yang saat ini sudah berada di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma. Ikra, silakan dengan laporan Anda. Dengan maksimum ceiling level 40.000. Ya baik, selamat siang Hijul dan juga pemirsa. Jika kita mengingat momen di saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tahun 2021 saat itu menjadi Menteri Pertahanan di Dubai. Waktu itu Presiden Prabowo Subianto masih menjadi Menteri Pertahanan menandatangani kontrak kerjasama dengan Airbus untuk mendatangkan 2 unit pesawat Airbus multirole di dunia militer, yaitu Airbus A400M. Ini dia salah satu unit pesawat yang sudah tiba di tanah air. Informasinya dibawa langsung oleh pilot dari TNI Angkatan Udara yang menjemut dari salah satu pabrik Airbus di Seville di Spanyol. Dijemput beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dibawa dari Seville ke Dubai, dari Dubai ke Medan, Kuala Namu, dari Kuala Namu baru tiba di Halim Perdana Kusuma pada 3 November 2025 ini. Dan informasinya nanti unit kedua ini akan hadir pada tahun 2026 dan nanti kita akan lihat bagaimana di unit kedua, tapi kurang lebih seperti ini spesifikasinya. Sudah ada di hadapan mata kita bersama bahwa pesawat ini nantinya akan dapat sangat membantu untuk operasional militer untuk mengangkut angkutan ataupun muatan logistik
ke berbagai pelosok daerah di tanah air. Informasinya Hijul dan juga pemirsa, pesawat Airbus A400M ini dapat menampung beban sekitar 37 ton dan dapat memiliki fitur-fitur canggih lainnya seperti dapat mengisi bahan bakar di udara, dapat menampung helikopter, menampung kendaraan taktis di dalamnya sekaligus, dan juga skuad-skuad angkatan militer yang dapat langsung masuk di dalam pesawat Airbus A400M ini. Dan kita lihat tadi Presiden Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Langsung, tidak ada seremonial seperti yang direncanakan sebelumnya, ada upacara dan lain sebagainya. Ini Presiden Prabowo Subianto langsung meresmikan, mendatangi seperti itu ya, prosesi seremoni penyerahan kunci dari Kementerian Pertahanan diberikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lalu kemudian Presiden Prabowo tadi menyerahkan kunci tersebut kepada Panglima TNI, dan kemudian Panglima TNI menyerahkan kepada anggota TNI Angkatan Udara, dan nantinya informasinya pesawat ini akan bermarkas di Skuadron 31 di Jakarta. Dan kurang lebih seperti ini Hijul gambaran dari pesawat Airbus A400M. Ini informasinya hanya ada 10 negara yang memiliki lisensi resmi untuk dapat mengoperasikan atau sebagai operator, di mana untuk di Asia Tenggara sendiri ini hanya Indonesia dan juga Malaysia, di mana Indonesia ini sudah menekan kontrak untuk mendatangkan 2 pesawat dengan opsi perpanjangan untuk menambah jumlah unit pesawat sebanyak 4 unit pesawat. Hijul. Ya Ikra, tadi Anda mengatakan ini baru 1 unit pesawat A400M yang telah tiba di Indonesia. Lalu untuk unit kedua, ini rencananya kapan akan didatangkan? Ya, memang dari informasi yang kami terima, untuk unit sendiri ini diproduksi selama 4 tahun begitu ya. Dua pesawat ini diproduksi selama 4 tahun. Untuk unit pertama ini memang sesuai jadwal yang sudah ditentukan disepakati oleh Airbus dan juga pemerintah pada saat itu 3 November 2025. Dan untuk unit kedua, informasinya ini pada tahun 2026, namun untuk bulannya ini nampaknya akan ada penyesuaian dan ada informasi lebih lanjut seperti itu. Kapan dan waktunya, bulan dan tanggalnya ini nanti mungkin akan disampaikan lebih lengkap begitu ya, terkait penerimaan Airbus A400M ini. Namun jika kita lihat memang secara kasat mata seperti itu ya Hijul ya, pesawat A400M ini memang sangat besar. Jika kita saat ini hanya memiliki pesawat Hercules, ini nampaknya untuk muatan yang lebih besar seperti helikopter, seperti tank ataupun kendaraan taktis ini dapat langsung diangkut dan dapat lebih efisien gitu untuk mengangkut sejumlah barang bantuan ataupun operasi militer yang akan dipergunakan dari pesawat ini. Hijul. Ya Ikra, untuk penggunaan dari pesawat Airbus A400M, 1 unit yang sudah tiba ini rencananya untuk apa yang akan dilakukan dengan penggunaan pesawat yang sudah tiba ini, Ikra? Pertanyaannya? Ya, rencananya untuk 1 unit pesawat yang sudah tiba, Ikra, ini rencana yang akan dilakukan oleh TNI. Apa yang akan digunakan untuk apa 1 pesawat ini? Ya, dari informasi yang kami terima bahwa penggunaan A400M ini tentu menjadi tonggak sejarah baru sebagai modernisasi alutsista alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini lebih canggih dan lebih modern untuk dipergunakan sebagai alat bantuan operasi militer. Bisa juga untuk jika beberapa momen sebelumnya pesawat ini juga pernah datang ke Indonesia, dipergunakan untuk mengangkut bantuan ke beberapa wilayah yang mendapatkan bencana alam seperti itu. Beberapa titik seperti di Aceh, di bencana alam gempa di daerah Sulawesi pada saat itu ya. Ini pesawat ini sangat bisa dimanfaatkan di berbagai medan dan dapat digunakan untuk
operasi-operasi kemanusiaan ataupun operasi militer yang memang ini akan memperkuat daya alutsista yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Hijul. Ikra, tadi Anda mengatakan pesawat ini lebih besar dibandingkan C-130 Hercules. Lalu bisa Anda jabarkan keunggulan utama dari Airbus A400M ini apa saja, Ikra? Ya, Hijul. Ya, Anda bisa jabarkan mungkin Ikra informasi yang sudah Anda terima, keunggulan utama dari Airbus A400M ini. Tentu saja keunggulan utamanya dari segi kapasitas ya. Dari kapasitas angkut yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kapasitas angkut dari pesawat ini bisa menyentuh angka 37.000 kg atau 37 ton. Di mana 37 ton itu adalah angka yang sangat-sangat besar untuk bisa dimuatkan oleh sejumlah logistik ataupun sejumlah kendaraan taktis seperti itu ya. Dan informasinya helikopter ini bisa masuk ke dalam, artinya jika memang suatu kondisi darurat dibutuhkan di daerah-daerah ataupun di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia begitu, pesawat ini dapat mengangkut logistik dan bahan-bahan tersebut ke daerah tersebut begitu. Dan nantinya akan ada ya Ijul. Ya, Ikra, tadi Anda mengatakan bisa bahwa saya ulangi? Ya, Anda mengatakan bahwa pesawat ini sebelumnya sudah dipesan pada tahun 2021. Ini artinya ini merupakan kontrak pengadaan ketika Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bisa Anda jabarkan? Ya, penandatanganan kontrak pada tahun 2021 di mana salah satu keunggulan dari pesawat ini adalah tadi ruang kargo yang luas, jadi memungkinkannya mengangkut sebagian besar muatan dan berukuran besar baik dari peralatan militer maupun bantuan kemanusiaan. Di mana informasi yang kami terima juga A400M ini memiliki tadi kapasitas muatan maksimal yang sangat luar biasa mencapai 37 ton dengan penampang kargo berdimensi 4 meter kali 4 meter dan volume total 340 meter kubik. Itu bisa dibayangkan Hijul dan juga pemirsa berapa besar dan juga berapa hebat daya angkut yang dimiliki oleh A400M ini. Dan memang pesawat ini hanya dimiliki oleh beberapa negara maju saja di dunia. Sebut saja Prancis, Jerman, dan hanya ada 10 negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan juga Malaysia. Dan dari informasi yang kami terima, Hijul dan juga pemirsa, di mana pesawat ini dirancang untuk mengatasi berbagai kondisi medan dan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pacu yang pendek. Yang tadi saya sampaikan, landasan pacu yang tidak rata pun bisa, bahkan landasan yang tidak diaspal seperti rumput, kerikil, atau pasir, karena kita lihat sendiri nih secara kasat mata memiliki ban yang sangat besar dan jarak ban yang cukup pendek. Ini membuat fleksibilitas dari pesawat ini juga dapat diandalkan di segala medan begitu. Dan pesawat A400M ini, Hijul dan juga pemirsa, ini merupakan air filter besar pertama yang mampu mengangkut beban seperti truk bahan bakar yang kapasitasnya truk bahan bakar tersebut yang mampu membawa kapasitas 80 ton dan juga eskavator. Selain itu, pesawat ini juga disebut mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan tempur lengkap, 9 palet militer beserta 54 personel sekaligus, di mana peralatan tempur besar seperti Patriot Launcher dan Hem Truck hingga 66 tandu dan 25 petugas medis menjadikannya pesawat ini sebagai platform medis yang efisien di berbagai bidang seperti itu. Dan dari informasi yang kami terima juga, Hijul dan juga pemirsa, dari segi performa pesawat Airbus A400M ini pesawat yang ditenagai oleh 4 mesin turboprop atau masing-masing ini 11.000 SHP. Ini mampu terbang hingga ketinggian maksimal 12.200 meter atau sekitar 40.000 kaki dengan kecepatan maksimal atau sekitar 802 km per jam seperti itu. Dimana jarak tempuhnya sendiri dari zero to full, ini informasinya, mencapai 8.900 km dalam konfigurasi pesawat pengangkut.
Dari informasi yang kami terima juga, di mana kelebihan dari pesawat ini, kelebihan multifungsi lainnya A400M ini adalah kemampuannya sebagai tanker udara. Di mana baik sebagai tanker maupun penerima bahan bakar, pesawat ini dapat berjalan dengan sangat baik di udara, di mana pesawat ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar dasar sebesar 51 ton. Dan tercatat sukses melakukan pengisian bahan bakar di udara kepada berbagai jet tempur yang sudah dimiliki berbagai negara maju seperti Su-30 atau Su-30, pesawat Hawk, pesawat F-18, pesawat Eurofighter hingga helikopter AAR. Ini memang pesawat yang memiliki berbagai macam fungsi, modernisasi militer yang sudah dikembangkan oleh negara-negara Eropa yang hari ini kita saksikan bersama. Indonesia memiliki salah satu kemajuan teknologi yang diadaptasi dari kerjasama antara pemerintah dengan juga Airbus. Ya Ikra, apakah nanti ada rencana keterangan pers akan disampaikan oleh Presiden Prabowo usai meninjau pesawat tersebut? Ya, memang sampai saat ini juga menjadi pertanyaan kami bahwa apakah akan ada keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau tidak, karena mengingat pada saat itu Presiden sendiri yang menandatangani kontrak ya waktu itu saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun memang agenda Presiden yang sedang meninjau langsung di dalam ini nampaknya cukup intens seperti itu ya, dan memang dari rundown yang kami terima ini tidak ada keterangan pers yang akan disampaikan. Namun kita akan saksikan bersama apakah Presiden nanti berkenan untuk memberikan pernyataan sepatah dua patah katanya, mengingat ini adalah salah satu momentum sejarah untuk kemajuan militer, modernisasi militer tanah air. Begitu, Hijul. Baik, mengenai kontrak yang ditandatangani oleh Prabowo ketika menjadi Menhan 2021 lalu, ada opsi dari 2 unit untuk diakuisisi hingga 4 unit tambahan di masa depan. Ada informasi mengenai tambahan unit ya, Ikra? Ya, tentu dalam klausul kontrak ataupun informasi yang tersebar dalam media massa seperti itu ya, dari hasil pertemuan antara Prabowo dengan perwakilan Airbus di Dubai pada saat itu, memang ada opsi untuk menambah 4 unit A400M jika memang itu nanti akan diaktifkan begitu. Ada dalam termuat dalam letter of intent bahwa 4 tambahan akan dipesan oleh pemerintah Indonesia jika memang nanti memungkinkan. Memang ini juga akan menjadi salah satu pertanyaan yang sangat menarik bagi kita dari awal media. Nanti kita akan tindak lanjuti lebih lanjut seperti itu. Kita akan bertanya lebih lanjut bagaimana respon pertama, karena ini kan pesawat yang baru pertama kali mendarat dan dilihat semuanya, diinspeksi semuanya. Apakah memang cukup puas dengan pesawat yang tiba hari ini sehingga kemudian klausul dari 4 tambahan A400M ini akan diaktifkan atau bagaimana? Nanti kita akan coba tanyakan begitu Jul ya. Akan berjalan seperti apa? Namun yang jelas memang pada perjanjian awal ini, pada kontrak awal ini akan tiba pada tanggal 3 November 2025, 4 tahun produksi, dan tepat hari ini 3 November, bahkan lebih cepat jika memang sudah selesai produksi karena dari Seville diambil begitu ya. Dan nanti 1 unit lagi ini akan selesai ataupun rampung, akan diambil pada tahun 2026 mendatang.